wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak semua Allah Ta'ala berikan manusia ini rahmat dan nikmatnya Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih Allah Ta'ala telah berikan kita ini apa? Nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang berupa apa? Sholat maghrib secara berjamaah, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman dan rahim. Apa bedanya zat rahman dan rahim? Ya, ada bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang welas ase ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas ase ing dalem akhirat bloko. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ke bawah bahasa Jawa. Tapi di sini paham bahasa Jawa mboten? Enggak ya? Oh, enggak. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani adalah sifatnya Allah. Bismillah. Allah itu mempunyai sifat yang namanya Ar-Rahman. Kalau dalam terjemahnya dalam Quran itu apa? Ar-Rahman apa? Yang Maha Pengasih. Kurang apa? Kurang lengkap. Jadi kalau dalam terjemah atau terkipan Jawa itu sangat lengkap. Ar-Rahmani apa? Ar-Rahmani kang welas ase ing donya lan akhirat. Bahasa Indonesianya apa? Welas ase di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman yang mana Dia memberikan apa? Sifat kasih sayangnya ini kepada seluruh makhluk. Entah dia itu orang kafir, entah orang Islam, dapat mendapatkan sifat rahmannya Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya manusia, binatang dan semua ini mendapatkan sifat ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Apa buktinya? Kok binatang ada sifat Rahman yang dimiliki Allah Ta'ala, yang diberi oleh Allah Ta'ala? Contohnya macan. Tahu macan ya? Macan tahu? Tahu. Macan itu galak tidak? Galak. Makan manusia kalau ada. Tapi segalak-galak macan tidak akan makan anaknya sendiri. Nah, itulah termasuk Allah Ta'ala
beri sifat seperti itu. Nggak ada ceritanya segala-gala macam mau makan anaknya sendiri seperti itu. Ataupun ada ayam baru netas, pasti si induk atau si babon ini memiliki rasa menjaga, kasih sayang kepada anaknya. Contohnya kalau kita itu kecil Pak dulu, kalau ayam yang dinetas itu kalau kita ambil pasti nanti dia kejar-kejar oleh emaknya ayam itu kan. Pernah itu? Pernah? Seperti itu. Lah itu termasuk sifat rahmannya Allah Ta'ala seperti itu. Sehingga walaupun binatang galak tapi tidak akan makan anaknya sendiri. Begitu pula dengan manusia. Manusia ini punya sifat seperti itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, baik orang kafir, orang Islam, binatang ataupun segalanya, ini mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat ar-rahimnya Allah Ta'ala ini hanya diberikan oleh Allah Ta'ala ketika di akhirat nanti, sesuai dengan targetnya tadi ar-rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko itu bahasa Indonesianya saja, welas asih di akhirat saja. Jadi sifat ar-rahimnya Allah Ta'ala ini nanti hanya diberikan kepada Allah Ta'ala, hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Kalau tidak beriman, tidak diberi rahimnya Allah Ta'ala. Karena ini khusus untuk orang beriman saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula kita masuk surga ini bukan karena amal kita, bukan. Nah terus apa? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengandalkan amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semisalnya kita bisa melihat, ini tidak sebanding Bapak. Maka bagaimana kita bisa mengandalkan amal? Nah terus kalau gitu nggak usah beramal. Ya tidak, bukan gitu. Untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala itu dengan cara beramal. Jadi jangan masuk surga bukan karena amal, kalau gitu nggak usah beramal. Ya tidak, karena untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala ya perantaranya dengan amal seperti itu. Tapi kita jangan berkeyakinan mengandalkan amal kita nanti bisa masuk surga, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sebanding Pak, ibadah kita itu dibanding dengan nikmat Allah yang Ta'ala berikan kepada kita ini tidak ada apa-apanya seperti itu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu kan ada dalam Ihya Ulumuddin, ada ceritanya kan. Ada orang di dunia ini nggak pernah beramal sama sekali, bermaksiat kepada Allah. Maka ketika di akhirat ketemu Allah Ta'ala, diberi pengadilan, maka diberi oleh Allah Ta'ala, kamu masuk neraka. Maka orang tadi jalannya pelan-pelan saja, tengok belakang, pelan lagi tengok belakang, maka dipanggil Allah Ta'ala, kesini. Kenapa kamu itu diperintahkan kok nggak cepet-cepet? Maka dia mengatakan, saya mengharap rahmat engkau, siapa tahu engkau mau mengampuni saya, seperti itu. Maka ketika itu langsung dimasukkan, ya udah kalau gitu kamu masuk surga saja, seperti itu.
Terus ada satu orang lagi di dunia juga senangnya maksiat, nggak mau taat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika diperintahkan masuk neraka langsung cepet-cepet, les gitulah saja. Maka langsung dipanggil Allah Ta'ala, kamu itu kok diperintahkan neraka mau, kenapa? Dia mengatakan, dulu ya Allah ketika di dunia saya ini nggak mau menjalankan perintah Engkau. Sedangkan ini mungkin ya terakhir Engkau perintahkan, saya ikut saja ataupun taat saja. Maka ketika itu langsung, ya sudah kalau gitu kamu masuk surga, seperti itu. Ini tandanya apa? Bahwasanya masuk surga itu bukan apa? Karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan orang tersebut. Tapi jangan salah dipahami, sekali lagi jangan sekali lagi dipahami, nggak usah beramal. Kenapa? Itu tadi untuk mendapat rahmat Allah dengan cara beramal, mendekatkan diri, beramal baik dan sebagainya, itu salah satu sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula untuk mendapatkan kesemangatan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kita perlu semangat, ataupun kita perlu tingkatkan lagi. Dengan cara apa? Ya dengan usaha. Dengan cara usaha. Karena segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya harus dengan apa? Usaha. Gak ada ceritanya kita mau sesuatu di dunia ini dengan enak-enak saja, dengan enak-enak saja. Kita mau rumah harus usaha. Kita mau makan harus usaha. Gak ada kan ceritanya kalau kita mau makan duduk-duduk langsung makanan datang nyuapin kita, nggak ada kan? Perlu usaha. Entah itu diambil dari dapur ataupun apa, tetap semuanya harus ada usaha Bapak semua. Begitu pula Pak, Ibu, untuk mendapatkan kesemangatan kita ini dalam amal agama harus perlu usaha juga. Harus apa? Usaha juga. Buktinya apa? Perlu usaha. Nah, kita setiap Jumat sering dengar khatib menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pulang kira-kira langsung beriman, langsung imannya kuat? Belum tentu. Maka dengan cara apa? Dengan cara usaha Bapak Ibu semua. Usahanya apa? Usahanya ya sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu usaha meningkatkan iman yang dulu diajarkan Rasulullah dan para sahabat adalah mendatangi daripada umat. Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala, beliau langsung menyampaikan agama. Dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari mana lembah ke lembah, semuanya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat dakwah, maka kedekatan kepada Allah Ta'ala semakin tinggi, sehingga dikatakan iman yang paling tinggi adalah imannya para nabi dan rasul.
Kenapa Bapak yang dimuliakan? Karena itu tadi, setiap hari mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Derajatnya semakin tinggi seperti itu. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bukan hanya sendiri saja. Sahabat pun juga seperti itu. Sahabat ada yang pergi dari kota Madinah, dari Mekah untuk menyampaikan agama, sehingga agama ada wujud dalam kehidupan para sahabat dan umat seluruh alam. Sehingga iman-iman para sahabat ketika buat dakwah atau mendatangi umat, mereka imannya semakin kokoh, Bapak. Seperti itu. Kalau kita dengar sahabat ini, Masya Allah, imannya nggak bisa tergoyahkan, nggak takut kepada siapa-siapa selain kepada Allah, nggak gentar kepada siapa-siapa, baik dia raja, pembesar, tetap didatangi, seperti itu. Ada seorang sahabat diutus ke Raja Romawi ketika itu. Diutus kepada seorang Raja Romawi, sahabat ini membawa keledai. Maka ketika sampai ke kerajaan atau ke dalam istana, keledainya ini dibawa masuk dan dicencang. Apa dicencang itu? Tahu dicencang ya? Tahu nggak dicencang? Apa Pak? Diikat di tiang kerajaan, di tiang istana. Coba bayangkan kalau orang imannya nggak kuat, apa berani kira-kira seperti itu? Masuk ke dalam istana raja sendirian, itu rajanya orang kafir, nggak ada orang Islam sama sekali. Masuk saja tanpa ada rasa takut. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Karena kekuatan iman yang dimiliki oleh sahabat seperti itu. Jadi kalau orang yang imannya kuat itu dengan apa saja itu tidak takut. Nggak takut mati, nggak takut musuh, nggak takut kelaparan, nggak takut ini dan itu. Coba kita lihat diri kita ini, Pak. Karena iman kita ini lemah, kita pun takut mati. Takut mati kan kalian? Ya, takut. Saya pun juga seperti itu. Karena imannya belum sempurna, belum kuat, sehingga masih takut. Kita masih takut lapar, masih takut sakit dan sebagainya. Tapi kalau sahabat ini tidak. Sahabat ini 3 perkara diingini. Yang pertama mati. Yang kedua apa? Sakit. Yang ketiga apa? Lapar, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena imannya kuat. Jadi sumber pokok permasalahannya adalah kembali kepada tingkat keimanan, seperti itu. Kalau semua manusia di dunia ini imannya kuat, maka keadaan dunia pun akan menjadi aman. Dulu di zaman sahabat kan seperti itu. Para sahabat imannya kuat sehingga dunia bisa ditaklukkan, sehingga dunia pun menjadi aman ketika itu. Mereka pun orang-orang kafir tunduk pada orang Islam. Karena apa? Keimanannya kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kuat, maka untuk beramal akan menjadi mudah, akan menjadi enak, tidak akan menjadi suatu beban ataupun suatu masalah, tidak. Kalau ini imannya kuat. Bahkan kalau imannya kuat itu ibadah pun akan terasa ringan. Sehingga kan sahabat-sahabat dulu
ketika ditawarkan amal maka akan semangat sekali, Ada kisahnya seorang sahabat pengantin baru. Ketika pengantin baru habis akad nikah, malamnya suaminya izin kepada istrinya, "Dek, yang beb, apalagi saya izin dulu ya." Izin kemana? Mau sholat 2 rakaat dulu saja itu. Udah, nggak apa-apa. Istrinya bilang gitu, nggak apa-apa, silahkan. Maka ketika takbir Allahu Akbar, ternyata sampai subuh. Ternyata apa? Sampai subuh baru selesai. Besoknya pun seperti itu lagi. Yang izin sholat 2 rakaat. Kalau bahasa kita seperti itu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Karena permintaan suami mau nolak kan nggak enak. Maka ketika itu ya, ketika takbir habis isya dan sholat isya Allahu Akbar, tiba-tiba sudah subuh lagi. Besoknya gitu lagi. Akhirnya pun istrinya yang nggak betah. Langsung mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini pengantin baru, tapi suami saya itu ya Masya Allah, habis isya langsung sholat sampai subuh. Bisa ditegur, maksudnya bisa dinasihati. Akhirnya pun sahabat tadi dinasihati, sini istri kamu juga punya hak seperti itu. Akhirnya pun besok harinya pun didatangi, maksudnya ya tidur bersama seperti itu istilahnya. Nah ini kenapa Pak? Karena imannya kuat sehingga sholat itu terasa nikmat. Takbir sholat sunnah tiba-tiba sudah sampai subuh. Kira-kira udah pernah seperti itu? Belum. Saya pun juga belum. Sayyidina Utsman juga seperti itu. Sholat witir Allahu Akbar bisa mengkhatamkan satu Al-Quran atau sebanyak 30 juz seperti itu. Bisa dihatamkan dalam satu rakaat sholat sunnah. Kira-kira kalau diceritakan gini percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Masa ada tuh sholat sholat sunnah isya sampai subuh tidak mengantuk atau tidak terasa? Kira-kira percaya nggak? Kurang percaya? Gini contohnya, kalian pernah pegang HP, main HP dari habis sisa? Pernah? Sampai subuh pernah? Pernah ya? Ngedur terus malam sampai malam, pernah? Kira-kira merasa capek enggak? Enggak kan? Terasa nikmat kan? Pegang HP habis sisa, tahu-tahu sudah jam 3, tahu-tahu sudah sampai jam 2. Kok enggak merasa enggak merasa capek? Kadang lupa makan, kadang lupa kencing dan sebagainya. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan megang HP sama megang game online, Mobile Legend, PUBG Free Fire dan sebagainya. Terasa nikmat. Ya bisa itu kan contohnya, hal perkara dunia saja itu bisa. Kenapa kok kita enggak meyakini tentang amal? Masa ada tuh orang sholat sunnah bisa sampai subuh, nyatanya kalian aja main HP saja bisa sampai subuh. Nonton TV saja bisa sampai subuh. Kok kita bisa menyangkal ada orang-orang yang beramal dari habis isya sampai subuh tidak tidur? Seperti itu. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya iman. Kalau iman kita kuat, maka kedekatan kita kepada Allah taala akan semakin dekat. Kecintaan kita terhadap agama akan semakin kuat seperti itu.
Sehingga kalau kita ini imannya kuat, maka kita akan lebih mengutamakan apa? Kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Sahabat pun juga seperti itu dulu, Pak. Ketika semisalnya lagi kerja ataupun lagi dagang, ketika mendengar Allahu Akbar, langsung apa? Tokonya ditutup. Bahkan ada yang membiarkan saja seperti itu. Wes pokoknya ditinggal. Tapi kalau kita kan beda kan, Pak. Ketika kita dagang, biasanya laris-larisnya itu ketika apa? Azan. Karena dulu saya pernah mengalami juga, pernah sempat ya jualan seperti itu ya. Biasanya kalau apa? Lagi azan itu banyak apa? Pembeli. Nah inilah nanti akan diuji keimanan kita seperti itu. Kalau iman kita kuat maka akan tinggalkan. Maaf Pak, saya akan sholat dulu seperti itu. Karena jadwalnya sudah sholat. Kalau mau nanti habis sholat. Tapi kalau iman kita lemah, ya sudah. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling penting, yang paling pokok setelah iman adalah sholat. Ibadah yang paling penting apa? Sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang pokok, amalan yang pokok. Dalam sebuah hadis dikatakan sholat ini ibarat kepala pada badan. Ibarat kepala pada badan. Kepala itu penting nggak? Penting. Orang tanpa tangan hidup nggak? Hidup. Orang tanpa kaki tanpa hidung hidup. Tanpa mata hidup. Tapi kalau tanpa ada kepala hidup nggak? Tidak. Ada orang malam-malam ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, tangannya nggak ada. Tapi masih ada kepalanya. Ketuk pintu lagi, dibuka, kakinya nggak ada, tapi masih ada kepalanya. Tapi kalau ketuk pintu dibuka nggak ada kepala, kira-kira mau nemuin nggak? Langsung takut. Hantu tanpa kepala. Mereka kan nari seperti itu kan. Begitu pula orang Islam kok tidak sholat, maka seperti nggak punya kepala. Kalau nggak punya kepala tandanya apa? Mati. Sehingga apa? Sehingga orang kafir pun tidak takut. Maka jangan heran Bapak Ibu semua, kalau sekarang umat Islam jadi apa? Diinjek-injek orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam sudah tidak punya kepala. Maksudnya apa? Sudah rame-rame meninggalkan sholat. Jadi jangan heran seperti itu. Terutama ini sholat apa? Sholat subuh. Karena orang Yahudi itu tahu, musuh Islam itu tahu, kalau orang Islam ini semuanya ke masjid atau sholat subuhnya sebagaimana sholat subuhnya sebagaimana sholat Jumat, maka orang Islam tidak bisa dikalahkan ataupun nggak bisa apa? Ya dilawan seperti itu. Kita aja sekarang masya Allah di mana-mana azan dikumandangkan nggak ada. Bangun masjid tapi tidak ada yang memakmurkan seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah sesuatu amal ibadah yang paling pokok, yang paling penting. Tapi tidak kalah penting lagi, sholat ini harus apa? Sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Sholat itu harus punya ilmu. Dalam Fathul Muin dikatakan kan, Rasulullah SAW menerima sholat di Isra Mi'rajkan ketika kapan? Ketika malam itu angkat ke langit, maksudnya dibawa ke langit dengan buruk. Ketika itu mendapatkan perintah berupa sholat. Berupa apa? Sholat berapa kali? Pertama 50 kali. Pertama, kalau kita sering
dengar pengajian Maulid ataupun apa Isra Mi'raj itu pasti sini sering diceritakan. 50 kali ketemu Nabi Musa, dia apa jenenge dibilangin umatmu nggak kuat, akhirnya pun ditawar jadi berapa? 5. Jadi apa? Jadi berapa sholat sekarang? Ada 5. Pertama apa? Subuh. Kedua zuhur. 3 asar. 4. Terus kelima isya. Ketika itu Rasulullah SAW datang turun ke bumi waktu subuh. Tapi ketika itu Rasulullah tidak langsung sholat. Kenapa dijelaskan di situ dalam Fathul Mu'in? Karena belum ada ilmunya. Malaikat Jibril belum mengajari tata cara sholat itu gimana, belum ada ilmunya. Jadi ketika itu walaupun sudah mendapatkan perintah sholat, tapi karena belum ada ilmunya, jadi ketika itu belum wajib untuk dikerjakan ketika itu. Habis subuh ketika itu diajarkan ilmunya oleh malaikat Jibril, baru duhurnya sudah wajib atau Rasulullah sudah melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena ada ilmunya Bapak sekalian. Jadi sholat itu harus dengan ilmu, nggak asal jengking. Apa jengking bahasa Indonesia nya? Nggak tahu ya. Ya apa jengkang dan jengking? Nggak paham aku saya juga bahasa Indonesia nya apa. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang penting. Karena itu tadi sholat tanpa ilmu ya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Misalnya ada seorang sholatnya khusyuk sekali, tapi tidak berwudu. Diterima enggak? Ya tidak seperti itu. Maka bagaimana kita bisa tahu? Ya makanya belajar. Enggak tahu ilmu maka harus belajar. Belajar kepada siapa? Ya pada ulama yang ada di tempat kita. Belajar ilmu masail, masalah hukum tata cara sholat yang benar gimana, tata cara berwudu yang benar gimana. Kita harus belajar seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi harus belajar. Karena ilmu agama itu sangat penting sekali. Orang nggak punya ilmu ya sebagaimana orang buta. Orang buta itu gimana? Nabrak-nabrak. Apa nabrak-nabrak? Ya itu tubruk sana, tubruk sini. Karena nggak bisa melihat. Orang itu tadi, kalau orang nggak punya ilmu, ibadah pun ya nubruk-nubruk, nabrak-nabrak, nggak jelas seperti itu. Maka ini pentingnya ilmu. Mumpung Allah Ta'ala masih beri kesempatan kita, masih muda-muda, masih ya muda-muda, remaja, kecil-kecil, imut-imut, maka kita gunakan untuk belajar ilmu. Belajar ilmu. Karena memang ilmu ini bermanfaatnya ketika nanti. Ketika nanti. Baik nanti ketika sudah selesai belajar ataupun nanti di akhirat nanti. Terkadang orang tua sekarang itu untuk memasukkan anaknya ke pesantren ataupun mengajarkan agama, kadang pun hitung-hitungan. Apa hitung-hitungan tuh? Ya dihitung-hitung, semisalnya ada biaya sekian, wah mahal sekali. Padahal kalau ada orang itu menyekolahkan anaknya sampai kuliah itu enggak perhitungan. Tapi kenapa masalah agama kok perhitungan? Padahal manfaatnya nanti bukan hanya di dunia saja, tapi nanti di akhirat. Sedangkan gelar-gelar yang kita sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3 dan sebagainya itu nanti tidak ditanyakan. Bukannya itu enggak penting, bukan.
Maksudnya nanti ketika di akhirat itu tidak dipertanyakan seperti itu. Sedangkan kita belajar agama, ngaji, ngapal Quran, ini nanti yang akan apa? Bermanfaat nanti di akhirat nanti seperti itu. Ketika di akhirat nanti orang membangga-banggakan, oh anak saya dulu pernah kuliah, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tua membanggakan anak saya dulu di pondok ngapal Quran sampai selesai, wah ini nanti akan apa? Akan menjadi apa? Akan menjadi pertolongan bagi orang tua. Bahkan nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan apa? Mahkota yang nurnya lebih terang daripada sinar matahari. Akan dipakaikan baju indah yang mana tidak ada sebanding di dunia ini seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulai Subhanahu wa taala, mumpung anak-anak kita ini masih ya kecil, maka bagaimana kita didik dengan agama, dengan ilmu agama. Toh kalau kita belum bisa mendidik anak kok susah, maka kita serahkan kepada orang lain. Ya kita masukkan ke pesantren ataupun ke madrasah dan sebagainya seperti itu. Karena manfaat yang kita dapat nanti apa? Ketika kita sudah tua ataupun sudah mati. Kalau coba bayangkan kalau orang anak kita ajari saja dunia saja, nggak pernah kita ajari ilmu agama. Maka ketika bapak-bapak nanti mati, ketika dikubur, ketika anaknya ziarah, bawa HP, setelkan MP3, Yasin. Bukan apa? Ngaji sendiri bukan. Tapi apa? Nyetel apa? MP3. Yang bacanya ya, kenapa? Karena nggak bisa ngaji seperti itu. Tapi kalau anaknya soleh bisa ngaji, maka datang ke kubur orang tua, akan tawasulan, akan dikirimkan doa, bacakan Quran dan sebagainya seperti itu. Kalau ini didiknya tentang perkara agama atau tentang ilmu, maka kita memang penyesalan itu bukan di depan, bukan sekarang, tapi nanti kalau sudah mendekati kubur ataupun sudah berada di kubur baru kita menyesal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kami rombongan dari mana? Dari Kendari datang ke sini ya niat silaturahmi semata-mata karena Allah Ta'ala. Terus kami pun dari pesantren juga. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anak atau putranya yang mau dipesantrenkan nanti bisa hubungi kami seperti itu. Itu ya Pak, Ustaz. Nah, sekalian pamitan, mungkin besok kita juga pergi langsung kembali ke Kendari. Nah, mungkin selama di sini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada salah ucapan dan sebagainya, tingkah laku bisa dimaafkan. Terus mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datanya dari kami pribadi. Lebih sempurna majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.